Pernah nggak sih Anda merasa kayak saya dulu waktu kecil dipaksa les piano gitu ya, bertahun-tahun tapi rasanya kok ya gitu-gitu aja hasilnya. Sementara lihat temen lain baru mulai sebentar, udah cepet banget jagonya. Suka mikir, apa sih rahasianya? Ternyata seringkali bukan cuma soal bakat loh, tapi lebih ke cara belajarnya itu loh yang efektif. Nah, Anda mungkin juga punya kan keinginan buat kuasai skill baru. Entah itu buat kerjaan, atau hobi, atau mungkin cuma karena penasaran aja. Tapi maunya kan cepat ya kan? Dan nggak bikin stres gitu. Bener nggak? Hari ini, nih kita bakal coba gali lebih dalam isi buku The Science of Rapid Skill Acquisition, karyanya Peter Hollins. Tujuannya apa? Ya, buat nemuin strategi-strategi kunci dari buku ini yang bisa langsung Anda pakai buat mempercepat proses belajar skill apa aja. Siap? Yuk, kita mulai penelusuran kita. Pertanyaan pertama mungkin gini, kenapa sih repot-repot belajar skill baru? Menurut Hollins nih, ini tuh bukan sekedar buat ngisi waktu luang aja. Belajar skill baru itu katanya bisa banget ngubah hidup kita secara fundamental. Dia cerita tuh, ada temennya yang setelah cerai gitu ya, dia mulai belajar bikin perhiasan dari nol banget. Sampai akhirnya malah sukses jadi bisnis beneran kan? Tapi ya itu masalahnya, cara belajar kita di sekolah dulu, yang seringnya cuma gimana ya, menghafal terus ngulang-ngulang gitu aja, itu seringkali kurang ngebekali kita buat belajar efektif di dunia nyata, di luar sekolah gitu. Apa yang mau dipelajari itu dengan bijak. Kan waktu kita terbatas ya. Jadi ada beberapa pertimbangan penting nih. Pertama, tujuan Anda apa? Mau buat ningkatin karir, atau pengen punya hobi baru, atau mungkin demi kesehatan, atau malah buat memperbaiki hubungan. Kalau tujuannya jelas, itu jadi kayak bahan bakar gitu loh buat motivasi kita, pas nanti prosesnya, pasti ada sulitnya kan? Terus yang kedua, coba lihat supply and demand-nya. Skill ini banyak dicari nggak sih? Tapi yang bisa sedikit atau banyak. Misalnya ya, di bidang teknologi gitu, mungkin demand buat coder yang spesialisasi banget di katakanlah Ruby on Rails, itu lebih tinggi dibanding yang bisa HTML umum aja gitu. Nah, kalau kita bisa kuasai skill yang langka tapi dicari, itu bisa jadi nilai tambah banget buat kita. Ketiga, ada nggak sih bakat alami kita di situ? Ada cuma jadi, ya lumayan lah, di banyak bidang. Oke. Jadi milih skillnya aja udah ada strateginya ya, nggak asal comot aja pengen belajar ini itu. Nah, setelah kita tahu nih mau belajar apa, Hollins juga bilang penting banget buat kita sadar kalau proses belajar itu ada tahapannya. Ini model dari Noel Birch tahun 70-an, ada 4 fase gitu. Katanya sih, kalau kita tahu ini, bisa bantu kita jaga ekspektasi, jadi nggak gampang nyerah gitu. Kita pakai contoh belajar piano tadi lagi deh ya, biar gampang bayanginnya. Fase pertama itu namanya tidak sadar tidak kompeten. Di tahap ini, kita tuh bahkan nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kayak lihat piano, ya tahu itu alat musik. Tapi sama sekali nggak kebayang soal not balok lah, kunci C mayor lah, harmoni lah. Wah, apaan tuh? Di tahap ini nih, kita sering banget bikin salah. Tapi ya nggak sadar kalau itu salah. Santai aja gitu. Nah, terus masuk fase kedua, sadar tidak kompeten. Di sini nih, baru mulai kerasa. Kita mulai sadar, ternyata banyak banget ya yang harus dipelajarin. Kita mulai tahu ada not dasar, mungkin bisa mainin 1-2 nada pelan-pelan banget, tapi ya sadar banget kalau kemampuan kita tuh masih jauh banget. Dan masih sering salah pula. Ini fase yang sering bikin frustrasi dan pengen nyerah biasanya. Betul banget. Saya ingat banget fase ini pas belajar gitar dulu. Susah banget rasanya. Nah, kalau kita berhasil nih ngelewatin fase frustrasi ini, kita masuk ke fase ketiga, sadar kompeten. Di sini kita udah tahu apa yang harus dilakuin, dan kita bisa lakuin itu dengan benar. Tapi, masih butuh konsentrasi penuh. Main pianonya mungkin udah lumayan lancar, udah jarang salah, tapi belum otomatis gitu loh. Masih harus mikir keras pas maininnya. Dan puncaknya, fase keempat, tidak sadar kompeten. Wah, ini udah level dewa lah istilahnya. Skillnya itu udah mendarah daging, udah jadi kebiasaan, bisa dilakuin nyaris tanpa mikir. Kalau contoh piano tadi ya, udah kayak pianis profesional aja, main lagu rumit sambil merem, improvisasi, pakai perasaan, keren banget lah. Yang penting diingat, semua orang tanpa kecuali mulai dari fase 1. Jadi kalau di awal-awal ngerasa bingung, lemot, atau frustrasi, itu wajar banget, normal. Kuncinya ya terus aja gerak maju. Oke, paham tahapannya. Jadi, bikin lebih
lebih tenang ya kalau lagi stuck gitu, nggak langsung mikir, wah aku nggak bakat nih. Sekarang kita masuk ke strategi praktisnya nih. Skill besar itu kan sering banget kelihatan, gimana ya, menakutkan gitu ya, kayak gunung tinggi yang nggak mungkin didaki. Gimana cara ngakalinnya? Hollins nyaranin dekonstruksi. Pecah aja skill besar itu jadi bagian-bagian atau sub-skill yang lebih kecil, yang lebih gampang dikelola. Kayak mau bangun rumah gitu kan, nggak mungkin langsung jadi rumah, pasti dipecah dulu. Bikin pondasi, pasang bata, bikin atap, pasang listrik, pasang air, dan seterusnya. Kecil-kecil gitu. Betul. Dekonstruksi ini penting banget karena ini yang membuka pintu buat kita bisa nerapin prinsip Pareto atau aturan 80-20 yang terkenal itu. Artinya apa? Artinya kita bisa identifikasi nih kira-kira 20% sub skill mana sih yang kalau kita kuasai itu bakal ngasih kita 80% hasil atau kemajuan. Gitu. Jadi setelah skill besarnya dipecah jadi kecil-kecil, kita cari tahu bagian mana nih yang paling fundamental atau yang paling sering dipakai nanti. Fokus ke situ dulu. Ada contoh menarik nih di buku soal belajar bahasa. Katanya ada pakar bahasa, Gabriel Weiner, dia bilang, kalau Anda bisa kuasai 1.000 kata paling umum dalam satu bahasa, Anda itu udah bisa paham sekitar 70% percakapan atau teks sehari-hari loh. Wah ini kan luar biasa ya. Artinya nggak perlu harus hafal satu kamus tebel dulu buat bisa mulai ngobrol atau baca-baca simpel gitu kan. Cukup fokus ke inti yang 20% itu dulu. Tepat sekali. Jadi misalnya nih, Anda mau belajar masak-masakan Italia. Pecah dulu skillnya. Apa aja sub-skillnya? Mungkin teknik memotong pakai pisau yang benar. Terus cara bikin beberapa saus dasar, kayak saus tomat atau saus krim. Cara ngerebus pasta biar pas matangnya. Cara numis bumbu biar wangi. Nah, dari situ coba identifikasi mana sih yang paling krusial. Mungkin aja nih, cuma dengan bisa bikin 2-3 saus dasar yang enak, itu udah jadi 20% skill yang ngasih Anda 80% kemampuan buat nyajiin macam-macam masakan Italia. Ya udah, fokuskan latihan intensif Anda di situ dulu. Bikin saus itu terus sampai jago. Oke, masuk akal banget. Selain mecah skill, Hollins juga nyaranin kita jangan terpaku sama satu cara belajar aja. Katanya, campurkan gaya dan medium. Mungkin Anda pernah dengarkan soal gaya belajar visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain itu. Nah, terlepas dari perdebatan ilmiah soal teori itu benar apa enggak, inti pesannya gini, coba aja berbagai cara belajar sampai Anda nemu kombinasi mana yang bikin Anda paling fokus dan paling terlibat, engage sama materinya. Kalau baca buku terus mulai bosen, ya coba nonton video tutorial. Kalau nonton video malah bikin ngantuk, ya udah, coba langsung praktek aja. Ganti-ganti gitu. Betul, eksplorasi itu kuncinya. Ada juga model lain kayak Solomon Felder yang lihat preferensi belajar dari sudut pandang beda lagi. Misalnya, Anda lebih suka aktif, langsung coba, atau reflektif, dipikirin dulu matang-matang. Lebih suka sensing, fokus ke detail fakta praktis, atau intuitif, lihat gambaran besar, konsep abstrak. Visual atau verbal, belajarnya lebih enak sekuensial, urut langkah demi langkah, atau global, lompat-lompat antar topik, lihat koneksinya. Penting sih buat tahu kecenderungan alami kita, tapi kata Hollins, sesekali coba juga deh gaya belajar yang sebaliknya. Ini bisa melatih fleksibilitas otak kita juga loh. Dan satu lagi, jangan lupakan kekuatan metode belajar yang aktif. Ada konsep piramida belajar itu kan, meskipun angka persentase retensinya mungkin diragukan ya akurasinya, tapi pesannya jelas banget. Metode pasif kayak dengerin kuliah atau baca buku aja, itu tingkat nempelnya di otak lebih rendah dibanding metode aktif kayak ikut diskusi kelompok atau langsung praktek. Dan terutama nih, mengajar orang lain. Karena pas Anda coba ngajarin suatu konsep ke orang lain, Anda tuh dipaksa buat nyederhanain konsep itu. Dan disitulah Anda bakal sadar persis bagian mana sih dari pemahaman Anda yang sebenarnya masih bolong atau belum mantap. Oh iya, kalau disuruh ngajarin, baru ketahuan deh. Paham beneran atau cuma di permukaan aja. Oke, jadi rencananya udah mulai kebentuk nih. Pilih skillnya dengan bijak, pecah jadi kecil-kecil, dekonstruksi, identifikasi inti 80-20-nya, terus campur aduk cara belajarnya, pakai berbagai metode aktif dan pasif. Nah, sebelum kita benar-benar mulai latihan intensif nih, ada satu langkah penting lagi kata Hollins. Mengumpulkan dan menyaring informasi. Di zaman sekarang kan informasi tuh banjir banget ya. Buka Google aja, wih, keluar semua. Tapi kan nggak semuanya benar, nggak semuanya relevan. Gimana tuh cara milahnya?
Nah, Hollin, Francie, proses yang sebenarnya simple tapi efektif banget buat ini. Pertama, kumpulin dulu aja sebanyak mungkin informasi yang relevan sama skill yang mau dipelajari. Jangan terlalu pilih-pilih di awal, tujuannya biar dapat gambaran luas dulu. Kedua, baru deh saring sumbernya, mulai pilah-pilah. Mana nih sumber yang kredibel, yang basisnya data, riset, atau dari ahli yang emang terpercaya di bidangnya. Dan mana sumber yang ya kurang bisa diandelin. Misalnya cuma opini tanpa dasar, bahasanya terlalu bombastis atau hiperbola, atau malah sengaja menyesatkan. Penting banget buat bisa bedain mana anekdot pribadi, mana bukti ilmiah. Ketiga, cari pola dan tumpang tindih. Informasi atau saran apa sih yang sering banget muncul di berbagai sumber terpercaya yang udah kita saring tadi? Nah, itu kemungkinan besar poin-poin kunci yang penting. Keempat, ini penting juga, sengaja cari pandangan yang berbeda. Jangan cuma cari informasi yang mendukung apa yang udah Anda yakini aja. Cari juga argumen kontra atau sudut pandang lain. Ini buat nguji pemahaman kita dan biar nggak kena confirmation bias. Kelima, baru deh simpulkan sendiri. Bentuk pemahaman yang utuh, yang bernuansa. Jadi nggak cuma hitam putih aja. Oh ternyata begini ya, tapi ada juga sisi lainnya begini, gitu. Oke. Prosesnya jelas ya. Tapi hati-hati juga ya. Jangan sampai kelamaan di fase ngumpulin sama nyaring info ini. Bisa-bisa malah jadi alasan buat nunda-nunda mulai prakteknya kan? Jadi browsing terus, gak mulai-mulai. Tepat sekali. Itu jebakan yang umum banget. Namanya analysis paralysis. Kita ngerasa harus tahu segalanya dulu, harus sempurna dulu pemahamannya, baru berani mulai. Padahal faktanya, Anda tidak akan pernah tahu segalanya. Nggak mungkin. Akan ada titik di mana Anda harus bilang ke diri sendiri, oke, cukup dulu belajarnya, sekarang waktunya nyoba, waktunya bertindak. Miliki mindset produser yang proaktif mencoba, bikin sesuatu, bikin kesalahan, belajar lagi. Bukan cuma jadi konsumen pasif yang nunggu semua informasinya lengkap sempurna, baru gerak. Oke deh, siap bertindak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latihan nih. Ini bagian paling krusial mungkin ya dalam belajar skill. Apa sih kunci latihan yang efektif menurut Hollins? Dia ngutip studi dari Jeffrey Karpike yang nunjukin kalau recall aktif itu jauh lebih ampuh buat nginget. Recall aktif itu maksudnya kayak kita coba nginget informasi sendiri tanpa lihat catatan. Misalnya pakai quiz atau flashcard. Itu katanya tingkat ingatnya bisa 80%. Bandingin sama review pasif yang cuma baca ulang catatan. Itu katanya cuma 34% aja yang nempel. Jauh banget ya bedanya. Intinya kata Hollins, latihan yang efektif itu justru harusnya terasa agak sulit. Kalau latihannya terlalu gampang, mungkin efeknya kurang nendang buat otak kita. Latihan terarah jadi sangat penting. Ini bukan sekedar pengulangan tanpa mikir ya, beda. Ada langkah-langkahnya. Pertama, ya pakai hasil dekonstruksi tadi. Pecah skill jadi komponen-komponen kecil. Kedua, identifikasi dengan jujur sama diri sendiri bagian mana sih dari komponen-komponen itu yang paling sering bikin Anda salah atau paling bikin Anda kesulitan. Nah, itulah titik lemah Anda. Ketiga, ini intinya, fokuskan sesi latihan Anda secara intensif dan berulang-ulang hanya pada titik lemah itu. Bukan mainin seluruh lagu piano dari awal sampai akhir terus-terusan kalau salah. Tapi latih aja bagian ref yang susah itu. Mungkin cuma 4 bar. Tapi diulang puluhan kali sampai benar-benar lancar tanpa mikir. Keempat, lakukan latihannya dengan sadar dan mungkin pelan-pelan di awal. Tujuannya buat ngebangun memori otot dan kebiasaan yang benar dari awal. Soalnya memperbaiki kebiasaan yang udah salah itu jauh lebih susah daripada ngebangun yang benar dari nol. Sabar aja. Emang butuh ribuan pengulangan mungkin ya, sampai suatu skill jadi benar-benar otomatis. Dan ya, recall aktif itu bagian penting dari deliberate practice, terus memaksa otak kita buat ngambil lagi informasinya, bukan cuma pasif menerima. Wah, jadi ingat lagi nih pengalaman belajar piano dulu. Saya seringnya ya gitu, main dari awal sampai akhir. Kalau salah di tengah, ya ngulang lagi dari awal. Capek banget rasanya. Mungkin kalau saya tahu soal deliberate practice ini dari dulu, saya bakal fokus latih bagian susahnya aja ya. Jadi nggak buang-buang waktu di bagian yang sebenarnya udah bisa. Tepat sekali. Itu dia inti dari latihan terarah.
Jauh lebih efisien waktunya dan hasilnya biasanya lebih cepat kelihatan juga. Nah, selain deliberate practice, Hollins juga nyaranin kita coba interleaved practice atau latihan berselang-seling. Jadi, daripada belajar satu topik AAA terus-terusan dalam satu blok waktu, coba campurkan beberapa topik atau sub-skill yang saling terkait. Jadi, misalnya ABC gitu dalam satu sesi. Maksudnya gimana tuh? Agak bingung nih. Contohnya gimana? Oke, misalnya aja lagi belajar aljabar nih. Nah, jangan 1 jam penuh itu Anda cuma ngerjain soal-soal tentang eksponen aja, topik A. Tapi coba dalam 1 jam itu, Anda kerjain beberapa soal eksponen, A, terus pindah ngerjain soal tentang grafik fungsi, B, terus pindah lagi ngerjain soal tentang akar kuadrat, C, habis itu balik lagi ke soal eksponen, A, terus grafik B, terus akar, C. Bolak-balik itu antara topik yang masih berhubungan dalam aljabar. Kenapa ini efektif? Karena ini maksa otak kita kerja lebih keras buat manggil kembali konsep yang berbeda-beda itu. Nggak cuma ngikutin pola otomatis yang kadang dangkal. Ini juga bantu kita lebih sering latihan recall aktif, dan yang penting bantu otak kita ngelihat dan memperkuat koneksi antar konsep yang beda-beda itu. Tapi ingat ya, ini bukan multitasking loh ya. Bukan belajar kimia sambil nonton TV, bukan itu. Tapi mencampur beberapa topik yang saling terkait dalam satu sesi belajar yang fokus. Wah, menarik banget nih konsep interleave practice. Baru dengar malah. Oke. Selain itu, ada juga soal spaced repetition atau pengulangan berjarak. Nah, kalau ini kayaknya udah sering dengar ya. Intinya, jangan belajar SKS, sistem kebut semalam gitu kan ya. Betul sekali. Itu udah jadi rahasia umum lah ya, kalau SKS itu nggak efektif buat memori jangka panjang. Inti dari spaced repetition itu sebenarnya sederhana, mereview atau mengulang materi secara berkala dengan jeda waktu antar pengulangan yang semakin lama semakin panjang. Itu jauh lebih efektif buat bikin informasi nempel di otak jangka panjang daripada belajar maraton dalam satu waktu. Kuncinya ada di frekuensi durasi. Maksudnya, lebih baik Anda review materi katakanlah 5 menit aja, tapi setiap hari selama seminggu, daripada Anda belajar 35 menit non-stop cuma sekali di akhir minggu. Kenapa gitu? Karena otak kita butuh waktu jeda. Terutama pas kita tidur, otak itu bekerja keras mengkonsolidasikan memori, ngebentuk koneksi saraf baru. Nah, ngasih jeda antar sesi belajar, itu ngasih kesempatan buat proses ini terjadi. Analogi yang Hollins pakai itu bagus. Kayak kita mau bikin jalan setapak di taman yang rumputnya tebal. Biar jalannya jelas dan permanen, kita perlu injek jalan itu berulang kali kan? Walaupun mungkin nginjaknya cuma sebentar-sebentar tiap kali lewat, tapi karena sering diulang, lama-lama jalurnya jadi jelas. Mirip kayak gitu cara kerja memori. Oke, jadi strateginya udah makin lengkap nih. Pecah skillnya dekonstruksi, fokus latihannya di titik lemah, deliberate practice, latihannya dicampur-campur topiknya, interleave practice, dan ulang materinya secara berkala pakai jeda, spaced repetition. Wah, lumayan juga ya senjatanya. Ada lagi nggak nih pakar? Ada satu pendekatan lagi yang menurut saya juga menarik banget, problem-based learning atau PBL. Di sini, proses belajar itu terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari upaya kita buat mecahin suatu masalah nyata yang kita hadapi. Jadi fokusnya bukan saya mau belajar skill X, tapi lebih ke saya punya masalah Y nih, dan kayaknya buat nyelesain masalah ini, saya perlu deh belajar skill X. Contoh di buku itu misalnya orang belajar masak karena dia stres tiap hari mikirin harus masak apa buat makan malam keluarga. Atau orang belajar dasar-dasar elektronik karena dia pengen banget bisa benerin toaster kesayangannya yang rusak. PBL ini bikin proses belajar jadi terasa lebih relevan, lebih memotivasi karena kita pengen banget masalahnya selesai, dan memaksa kita buat paham secara mendalam. Karena kita punya masalahnya, kita jadi lebih invested sama solusinya. Prosesnya biasanya ya definisiin dulu masalahnya apa, terus identifikasi apa yang udah kita tahu, apa yang perlu kita cari tahu, gimana cara cari taunya, baru susun rencana dan eksekusi solusinya sambil belajar skill yang dibutuhin itu. Jadi belajarnya karena ada kebutuhan langsung ya? Kayaknya lebih ngena ya. Tentu aja nih, dalam semua proses latihan ini, pastilah kita bakal bikin kesalahan. Nggak mungkin mulus terus kan? Dan katanya kan, belajar dari kesalahan itu penting banget. Tapi gimana caranya ya? Kadang kalau udah bikin salah tuh, rasanya malah jadi males mau lanjut lagi.
bawaannya pengen udahan aja. Itu manusiawi banget sih, wajar kok ngerasa gitu. Tapi ya itu, Hollins nekenin pentingnya kita melakukan refleksi setelah bikin kesalahan. Jangan cuma berhenti di rasa kesal atau kecewa aja. Coba deh, setelah bikin salah, ajukan beberapa pertanyaan kunci ini ke diri sendiri secara jujur. Apa sih persisnya yang salah tadi? Kenapa ya kok bisa salah? Apakah metodenya yang salah? Atau cara saya ngejalanin metodenya, eksekusinya yang keliru? Terus, bagaimana seharusnya saya melakukannya tadi? Ada nggak Ki tanda-tanda bahaya yang saya lewatin? Ada asumsi keliru nggak yang saya pegang? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kesalahan ini supaya nggak keulang lagi? Kesalahan ini nunjukin nggak sih ada skill spesifik yang perlu saya latih lagi? Atau mungkin ada sifat saya misalnya terlalu cepat nyerah atau terlalu pede yang perlu diperbaiki? Coba juga bayangin kalau orang lain yang bikin kesalahan kayak gitu, saran apa yang bakal Anda kasih ke dia? Kadang lihat dari luar gitu bisa bantu kita lebih objektif. Intinya, fokus ke tindakan perbaikan nyata ke depan, bukan cuma nyalah-nyalahin diri sendiri atau keadaan. Ini sebenarnya bagian dari deliberate practice juga loh, yaitu aktif mencari feedback dari kesalahan kita sendiri. Oke, jadi analisis kesalahannya juga harus terstruktur ya. Nggak cuma, salah lagi deh. Sip-sip. Dan tentu aja, semua latihan dan refleksi ini butuh waktu ya. Kadang niat sih udah membara, tapi ya itu, waktunya rasanya nggak ada. Sibuk banget. Nah, itu dia masalah klasik kita semua ya. Makanya Hollins ini sangat-sangat menekankan, prioritaskan waktu latihan Anda. Jangan nunggu mood dateng atau nunggu ada waktu luang yang kayaknya nggak pernah dateng itu. Jadwalkan sesi latihan Anda secara rutin. Entah itu harian atau mingguan terserah. Tapi anggap jadwal itu sebagai komitmen yang serius, sama pentingnya kayak jadwal makan atau tidur Anda. Bener-bener diblok waktunya di kalender. Teknik Pomodoro itu bisa banget ngebantu buat ini. Udah pernah dengar kan? Kerja atau latih intens selama 25 menit, fokus penuh, nggak ada gangguan, terus istirahat pendek 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali, baru ambil istirahat yang lebih panjang, mungkin 15-30 menit. Ini ngebantu banget buat jaga fokus tinggi dalam blok waktu yang terkontrol dan rasanya nggak terlalu berat. Oke, latihan intensif udah, evaluasi kesalahan juga udah dijadwalin. Tapi katanya nih, semua itu belum cukup kalau pemahaman kita soal skill atau materi cuma di permukaan aja. Gimana caranya biar pemahamannya bisa lebih dalam lagi? Nah, ada 2 teknik kunci lagi nih dari Hollins buat memperdalam pemahaman. Pertama, namanya elaborative interrogation. Ini tuh kayak kelakuan anak kecil yang nggak pernah berhenti nanya kenapa. Jadi pas Anda lagi belajar suatu konsep baru, jangan cuma diterima aja informasinya. Terus tanya diri Anda sendiri, kenapa ya kok bisa begini? Dan bagaimana sih cara kerjanya ini sebenarnya? Gali terus pertanyaan kenapa dan bagaimana itu sampai Anda mentok, sampai Anda nggak bisa jawab lagi. Nah, pas Anda mentok itulah, Anda nemuin blind spot atau titik buta dalam pemahaman Anda. Disitulah area yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Teknik kedua, ini sangat terkenal dari fisikawan hebat Richard Feynman, namanya Feynman Technique. Ini simpel tapi ampuh banget. Caranya gini, pilih satu konsep yang lagi Anda pelajarin, terus coba deh jelasin konsep itu pakai bahasa yang super sederhana. Bayangin Anda lagi ngejelasin ke anak umur 8 tahun gitu. Kalau penjelasan Anda ternyata masih rumit, masih pakai banyak istilah teknis yang jelimet, atau Anda sendiri ngomongnya masih terbata-bata, nah itu tandanya Anda belum benar-benar paham inti konsepnya. Identifikasi bagian mana dari penjelasan Anda yang masih susah disederhanain itu, pelajari lagi bagian itu sampai Anda paham benar. Terus, coba jelasin ulang pakai bahasa sederhana lagi. Puncaknya, kalau bisa, coba buat analogi atau perumpamaan buat konsep itu. Misalnya, ngejelasin gravitasi pakai analogi bola bowling di atas trampolin. Kalau Anda bisa bikin analogi yang pas dan gampang dimengerti, itu tanda kalau pemahaman Anda udah dalam banget, Anda udah bisa nangkep esensinya. Oh, jadi intinya tuh kayak maksa diri sendiri buat nyederhanain dan ngejelasin ulang ya. Mirip kayak pas kita disuruh ngajarin orang lain tadi ya. Biar ketahuan paham beneran apa enggak. Persis. Itu 2 sisi dari koin yang sama sebenarnya. Tujuannya sama, menguji kedalaman pemahaman kita. Anda juga bisa pakai kerangka kayak taksonomi Bloom itu sebagai cermin buat ngukur level pemahaman Anda. Coba tanya ke diri sendiri, pemahaman saya soal topik ini baru di level mana ya? Apakah baru sebatas mengingat fakta-fakta dasar? Atau udah bisa memahami artinya? Udah bisa menerapkan pengetahuan itu di situasi baru, atau bahkan udah bisa menganalisis informasinya, mecah-mecah, lihat hubungannya, udah bisa mengevaluasi, ngasih penilaian berdasarkan kriteria, atau puncaknya,
udah bisa menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan itu. Menyadari level pemahaman Anda saat ini tuh bisa nunjukin area mana yang perlu didorong lebih jauh lagi. Jangan-jangan kita udah coba mengevaluasi, padahal level menganalisis atau memahaminya aja belum kuat. Wah, iya juga ya. Ini semua kedengarannya butuh usaha mental yang lumayan ya. Kadang kan motivasi buat belajar tuh suka naik turun ya. Ada tips nggak biar kita tetap semangat gitu ngejalanin semua ini? Nah, Hollins Dilam, coba deh andalkan rasa ingin tahu, curiosity kita. Ini katanya kayak otot, yang bisa dan perlu dilatih biar makin kuat. Coba deh perhatiin diri Anda sendiri. Apa sih yang biasanya bikin Anda penasaran? Menurut Todd Kashdan yang dikutip Hollins, ada beberapa rasa penasaran. Ada joyous exploration, yaitu rasa seneng aja nemuin hal baru, nikmatin proses belajarnya itu sendiri. Ada deprivation sensitivity, ini rasa nggak nyaman karena ngerasa kurang tahu, jadi terdorong buat cari tahu jawabannya. Kayak pas kita nemu ada transaksi aneh di rekening bank kan, penasaran pengen tahu itu apa. Ada stress tolerance, kemampuan buat nahan rasa nggak nyaman atau nggak pasti pas nyoba hal baru. Kayak berani naik roller coaster, meskipun sebenarnya takut. Ada social curiosity, rasa ingin tahu soal orang lain, gosip, dengerin opini teman, atau sekedar people watching. Sama ada thrill seeking, suka ambil risiko demi petualangan atau pengalaman baru. Coba kenali, mana sih sumber rasa ingin tahu yang paling kuat di diri Anda? Atau coba picu salah satunya, pas Anda lagi ngerasa bosen atau kesulitan belajar. Siapa tahu itu bisa jadi bahan bakar tambahan. Gage manfaat di penasaran alami kita ya. Selain faktor internal kayak motivasi dan rasa penasaran, lingkungan di sekitar kita juga pasti pengaruh banget kan ya? Sangat besar pengaruhnya. Pertama, lingkungan sosial kita. Kata Hollins, hati-hati deh sama orang-orang yang pesimis atau suka ngejatuhin semangat kita. Dia nyebutnya negative Nancy's. Seringkali sikap mereka itu muncul dari rasa insecure mereka sendiri sih. Kalau bisa ya, batasi interaksi sama orang-orang kayak gitu. Apalagi pas kita lagi semangat-semangatnya belajar hal baru. Sebaliknya, cari role model. Amati perilaku dan pola pikir orang-orang yang udah sukses di bidang yang mau kita pelajari itu. Belajar dari contoh nyata. Kalau bisa, dapatkan mentor, orang yang bisa ngebimbing kita. Idealnya sih mentor yang juga belajar dari nol, jadi dia bisa ngebedah prosesnya buat kita. Dan kalau beruntung banget, coba temukan atau ciptakan Hotbed Talenta. Itu kayak komunitas yang imersif, di mana standar keahlian yang tinggi itu dianggap normal, dan orang-orang di dalamnya saling dukung dan saling narik ke atas. Kayak lingkungan seniman di Florence zaman Renaissance gitulah. Ingat aja prinsip, Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Jadi, pilih lingkungan sosial Anda dengan bijak. Wah, bener juga ya. Lingkungan sosial itu nular banget emang. Kalau lingkungan fisik gimana? Kayak tempat belajar kita gitu. Ngaruh juga. Ngaruh banget. Rancang lingkungan fisik Anda sedemikian rupa biar mendukung kebiasaan baik belajar dan menyulitkan kebiasaan buruk, distraksi. Prinsipnya simpel aja. Turunkan energi aktivasi, usaha yang dibutuhin buat mulai, untuk kegiatan belajar Anda. Dan sebaliknya, naikkan energi aktivasi untuk gangguan atau distraksi. Contohnya gimana? Ya, bikin sumber belajar Anda gampang banget dijangkau. Taruh buku yang lagi dibaca di atas meja kerja, jangan di rak buku paling atas. Taruh alat musik di tempat yang kelihatan dan gampang diambil, jangan disimpan di gudang. Sebaliknya, bikin distraksi jadi susah dijangkau. Pindahin TV atau konsol game dari kamar tidur atau ruang belajar. Simpen camilan gak sehat di lemari paling atas yang butuh kursi buat ngambilnya. Ada contoh menarik soal piring makan. Katanya, cuma dengan ganti piring makan ke ukuran yang lebih kecil, orang cenderung makan 22% lebih sedikit porsinya, tanpa sadar. Jadi intinya, atur lingkungan Anda biar seolah-olah memaksa Anda melakukan hal yang benar, tanpa Anda perlu terlalu ngandelin tekad atau willpower semata yang seringkali terbatas itu. Wah, trik lingkungan fisik ini kayaknya praktis banget ya buat dicoba. Oke, ini bagian terakhir nih. Tapi kayaknya penting banget juga. Kelola ekspektasi kita, biar nggak gampang kecewa terus nyerah di tengah jalan. Sangat krusial ini, Agama. Tetap realistis. Belajar skill baru itu butuh waktu dan usaha. Nggak ada yang instan. Jadi jangan terlalu optimis, nanti kecewa kalau progresnya lambat, tapi juga jangan terlalu pesimis. Nanti malah nggak tertantang. Rata-rata katanya butuh 66 hari buat ngebentuk kebiasaan baru. Dan mungkin puluhan jam buat sekedar menguasai dasar-dasar skill baru. Tetapkan target yang menantang, tapi bisa dicapai untuk kondisi Anda saat ini. Jangan banding-bandingin progres Anda sama orang lain, karena titik awal dan kondisi tiap orang beda-beda.
Kedua, terima kalau ini perjalanan panjang. Jangan ngarep ada jalan pintas ajaib. Rencanakan usaha Anda untuk jangka waktu yang konsisten dan berkelanjutan. Ada kutipan bagus dari Zig Ziglar. Lift menuju sukses itu lagi lusak, tapi tangga selalu tersedia. Ya kita harus mau naik tangga itu, langkah demi langkah. Ketiga, sadar akan harga atau opportunity cost. Belajar itu butuh pengorbanan. Pasti, khusus atau alat, atau sekedar rasa nyaman Anda karena harus keluar dari zona nyaman Anda. Anda harus rela membayar harga ini. Kebanyakan orang ternyata nggak mau loh bayar harga ini. Nah ini justru bisa jadi keunggulan Anda kalau Anda bersedia. Dan katanya juga kita harus nyaman ya sama rasa bingung atau frustrasi pas belajar. Itu gimana maksudnya? Iya, latih apa yang Hollin sebut sebagai confusion endurance atau daya tahan terhadap kebingungan. Maksudnya, kemampuan untuk tetap bertahan, tetap ngerjain tugas atau latihan, meskipun rasanya kacau banget, nggak jelas arahnya mau kemana, atau kita lagi frustasi banget. Rasa bingung dan frustrasi itu bagian tak terpisahkan dari proses belajar hal baru yang kompleks. Jadi jangan langsung kabur pas ketemu rasa itu. Anggap aja itu tanda kalau otak kita lagi kerja keras. Dan yang terakhir banget, miliki mindset pemula atau shoshin dalam Zen. Artinya, sekalipun Anda mungkin udah merasa tahu banyak atau udah ahli di bidang lain, selalu dekati setiap situasi belajar, bahkan topik yang udah familiar sekalipun, dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan pikiran, tanpa prasangka, seolah-olah Anda baru pertama kali melihat atau mempelajarinya. Mindset ini mendorong kita buat terus bertanya, bahkan pertanyaan bodoh yang sebenarnya penting, mencegah kita bikin asumsi yang keliru, dan membuka diri kita terhadap perspektif atau cara baru yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Jangan biarkan status ahli atau udah tahu nutup pintu buat kita terus belajar dan berkembang. Gila sih ini. Banyak banget ya strategi jitu dari Peter Hollins yang bisa kita terapin buat ngebut belajar skill baru. Mulai dari milih skill yang tepat buat kita, terus ngerencanainnya dengan cerdas pakai dekonstruksi, sama nyampur-nyampur metode belajar, terus prakteknya juga harus aktif dan terarah, deliberate practice, terus perdalam pemahaman, pakai nanya kenapa, terus elaborative interrogation, atau coba jelasin ke anak kecil, Feynman, sampai ngelola lingkungan sosial dan fisik kita, dan yang terakhir, ngelola ekspektasi dan mindset kita sendiri. Rasanya jadi lebih optimis dan punya peta nih buat mulai belajar skill baru lagi. Iya, kuncinya memang seperti yang sering kita bahas di sini ya, bukan cuma sekedar tahu semua teori dan strategi ini aja, tapi benar-benar mencoba menerapkannya secara konsisten dalam perjalanan belajar Anda masing-masing. Mungkin nggak perlu langsung dicoba semuanya sekaligus juga sih, itu malah bisa bikin overwhelmed lagi. Dari semua yang kita diskusikan panjang lebar tadi, adakah mungkin 1 atau 2 strategi yang paling klik buat Anda, yang rasanya paling relevan atau paling pengen segera Anda coba? Nah, mulai aja dari sana dulu. 1 atau 2 langkah kecil tapi konsisten. Betul juga ya. Nggak usah serakah pengen pakai semua jurus langsung. Mungkin mulai dari dekonstruksi skill yang mau dipelajari, terus coba terapin deliberate practice buat bagian tersulitnya dulu kali ya. Itu kayaknya udah lumayan banget. Nah, sebagai penutup nih buat Anda semua yang dengerin, coba deh renungkan ini. Apa ya jadinya kalau Anda mulai secara sadar mengkombinasikan beberapa teknik yang udah kita bahas ini secara bersamaan? Misalnya nih, Anda gabungin dekonstruksi skill, terus pakai deliberate practice di titik lemahnya, ulang latihannya pakai space repetition, terus cek pemahamannya pakai Feynman technique. Mungkinkah ini bisa menciptakan semacam efek bola salju gitu, yang bikin kemajuan belajar Anda jadi makin cepat secara eksponensial ke depannya? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.